Halo Zoomers, terima kasih sudah mengklik video ini dan mari kita amati dunia makro dan mikro yang ada sekitar kita. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi mengenai salah satu alat yang saya gunakan yang membantu saya pada saat pengamatan. Nah, alat itu adalah kolimator ini ya. Nah, kolimator ini membantu saya untuk mengkolimasi ulang teleskop yang tipe Newtonian, terutama untuk mensejajarkan antara primary mirror dan secondary mirror. Sebenarnya kalau misalkan diberi pilihan, lebih baik saya nggak mengkolimasi gitu ya, tapi yang namanya goyang ya dalam ketika kita membawa teleskop ya, mungkin juga teleskop kita itu terbentur atau apa ketika kita membawanya ya. Nah, ini bisa menyebabkan posisi secondary mirrornya itu berubah gitu ya, dan itu memang tidak bisa terhindarkan. Itu adalah resiko dari teleskop tipe Newtonian seperti itu, sehingga kita memerlukan kolimasi ulang dari teleskop kita. Dan apa jadinya kalau misalkan teleskop kita itu tidak dikolimasi ulang ya, maka nanti akan bayangan yang dihasilkan pada saat pengamatan itu cenderung tidak tajam seperti itu. Jadi ya namanya posisi cerminnya tidak sejajar, maka pantulannya pun juga kualitasnya tidak sebaik yang sejajar ya. Jadi kita perlu sebuah alat untuk mengkolimasinya. Sebenarnya tanpa kolimator ini pun bisa gitu ya, asal memang si pengguna itu memang sudah punya pengalaman mengkolimasi sebelumnya seperti itu. Poin utamanya adalah bagaimana mensejajarkan bidang pandang yang ada di secondary mirror ya, itu pas ya mantulnya ke mata kita, sebenarnya itu aja. Tapi karena sebagai pemula ya, saya pun juga sebagai pemula, itu memang kita perlu alat untuk mengkolimasi ulangnya. Kolimator ini ada dua jenis di pasaran gitu ya. Nah, ini adalah yang tipe kolimator cap yang saya miliki sekarang. Ini saya beli seharga 150.000 ya, pasarannya 150.000 di salah satu marketplace yang ada di Indonesia. Dan ini saya dapatkan dari penjual yang ada di luar negeri langsung seperti itu, distributornya dari luar negeri langsung. Nah, yang ini kolimator cap. Ada lagi yang kolimator itu yang red dot pointer. Nah, itu dia. Jadi dua tipe itu yang umum yang beredar di pasaran seperti itu. Nah, perbedaannya jelas dari segi harga ya. Yang kolimator dengan red dot itu memiliki harga yang lebih budgetnya lebih ya daripada yang ini. Sekitar yang paling murah itu sekitar harga 350.000 ya. Ada sampai yang 500 seperti itu. Nah, tapi itu tergantung dari tokonya juga sebenarnya. Nah, yang ini saya dapatkan lebih murah, yang tadi harganya saya sebutkan ya. Dan ini menurut saya sudah sangat membantu kita dalam mengkolimasi ulang teleskop kita yang tipe Newtonian seperti itu. Oke, kolimator cap ini ya, dia bentuknya seperti ini, dan semuanya yang ini terbuat dari badannya terbuat dari metal ya. Kemudian di sini ada pointing view-nya ketika kita mencoba untuk menyelaraskan. Nah, ini terlihat nanti di namanya secondary mirror ya. Nah, kemudian ini juga dilengkapi dengan rubber eyepiece-nya. Nah, yang ini ya, lubang yang kecil ini nanti bayangan dari secondary mirror-nya akan terlihat di sini. Nah, triknya itu bagaimana kita mempaskan si primary mirror nanti agar terlihat penuh bulat sempurna nanti di sini seperti itu. Nah, seperti itu untuk kolimator ini ya. Nanti untuk bagaimana cara penggunaannya ya, kita akan lihat bersama-sama di video ini ya. Saya akan sharing pengalaman saya menggunakan
Collimator cap ini, seperti itu. Baik Zoomer, langsung saja kita lihat video bagaimana cara kita mengkolimasi ulang teleskop kita yang tipe Newtonian menggunakan Collimator cap ini. Baik Zoomers, ini adalah perbedaan antara dua secondary mirror yang terkolimasi dan yang tidak. Yang di sebelah kanan itu terkolimasi dan yang sebelah kiri itu tidak. Kita bisa lihat pada bagian yang secondary mirrornya tidak terkolimasi, itu cahaya tidak 100% terpantulkan ke eyepiece, sehingga menyebabkan pengamatan menjadi tidak maksimal. Untuk pengkolimasian sendiri, bagi yang sudah memiliki pengalaman, dia bisa mempaskan atau mengkolimasi ulang sebenarnya tanpa menggunakan kolimator. Cuma juga hasilnya tidak sebagus yang menggunakan kolimator seperti itu. Untuk hal itu saya pernah mencobanya dan seperti yang saya sudah bilang tadi, hasilnya tidak sebaik yang menggunakan kolimator seperti itu. Nah, di video ini saya tidak menampilkan bagaimana secondary mirror itu ketika saya putar, karena ya unconditional ya, ketika kita mengkolimasi itu bisa jadi pada saat kita putar adjustment screw-nya itu posisi secondary mirror-nya bertambah baik atau bertambah tidak pas seperti itu. Oke, penggunaan Collimator cap ini sebenarnya cukup mudah. Kita tinggal memasangkannya ke bagian eyepiece ya, dimana kita masukkan eyepiece di bagian okulernya seperti itu, dan kita tinggal mempaskan bagian secondary mirrornya pada lubang yang ada di depan eyepiece-nya seperti itu. Langkah pertama, kita sebenarnya harus mensejajarkan primary mirrornya, yaitu kita bisa mengencangkan baik itu adjustment screw maupun locking screw-nya. Tapi untuk saya pribadi sih, saya tidak terlalu mempermasalahkan pada bagian primary mirror-nya ini, asalkan dia sejajar, maka saya rasa tidak terlalu masalah untuk bagian primary mirror ini. Yang bermasalah itu kalau misalkan posisinya itu miring seperti itu. Nah, ini kan walaupun saya tidak kencangkan kan primary mirror-nya, saya atur ulang itu sudah pas saja seperti itu. Selanjutnya untuk bagian spider secondary mirror-nya, kita itu mempaskan antara locking screw-nya dan locking screw di 3 sisi ini itu untuk mengkolimasi ulang. Nah, jika nanti sejajar, maka kita bisa lihat ada bayangan cross di sana. Bayangan cross itu akan tepat di tengahnya. Nah, dan ini adalah hasil yang mana sudah dikolimasi ulang ya. Untuk titik tengahnya tepat ya, berada di tengah. Dan kalau dia sudah terkolimasi dengan benar, maka mau kita geser kemanapun, titik tengah daripada secondary mirror itu tetap stabil ya, berada di posisinya, sehingga cahaya itu 100% terpantulkan ke okuler. Oke Zoomers, seperti itu tadi video bagaimana cara mengkolimasi ulang teleskop kita yang tipe Newtonian menggunakan Collimator cap ini. Nah, semoga video ini membantu Zoomers untuk menemukan alat ya untuk mengkolimasi ulang yang tanpa menggunakan red dot Collimator ya. Collimator yang red dotnya yang seperti ini sebenarnya sudah cukup baik ya. Nah, kalau misalkan Zoomers masih bingung, bisa nanti putar ulang videonya bagaimana cara mengkolimasi ini seperti itu. Oke, seperti itu dulu Zoomers di video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Ketemu lagi di video-video kita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk menambah semangat kami dalam membuat konten-konten edukasi, terutama yang berkaitan dengan dunia makro dan mikro yang ada di sekitar kita. Oke, sampai ketemu di lain kesempatan, dan bye-bye.